Ya, ini nih yang akan kita gali ilmunya. Ya, Mbak Yuni ya. Ibu-ibu berdaster di rumah yang keren, omset puluhan juta. Ini usahanya apa aja sih Mbak? Kok iso puluhan juta iku piye? Tak edit ya biar nggak dikurang-kurangi. Kalau puluhan juta lebih ratusan. Saya itu menggeluti beberapa bidang. Pertama fashion anak, kedua fashion dewasa, dan yang ketiga itu produk tiga rasa. Produk tiga rasa itu kayak edukasi, home living, terus skincare, habis itu oil dan lain sebagainya. Jadi memang dari banyak sumber gitu maksudnya, nggak hanya satu jenis aja. Mbak, kan ini gimana? Dulu cerita awalnya piye? Itu awal ceritanya itu waktu anak saya umur berapa ya? 6 bulan, anak pertama. Waktu itu emang saya guru, profesinya guru. Mungkin semua tahu ya, guru itu gajinya berapa? Iya. Guru sama pegawai itu gajinya punya siapa? Iya. Habis itu kuliah itu mahalan siapa? Nah, itu kadang jadi pegawai aja nggak perlu kuliah kan? Kalau guru kan wajib kuliah S1, S2, tapi gajinya berapa? Gitu. Nah, terus setelah itu, jadi gitu ya Mbak, dari anak umur 6 bulan itu produk pertamanya ini ya, baju anak-anak. Baju anak, Klodi, habis itu produk-produk import Cina waktu itu lagi hit banget. Itu emang lagi rame banget waktu itu saya masih numpang di mertua. Terus setelah itu rame waktu itu modal cuman 600 apa 300 ribu gitu. Waktu itu ya. Waktu itu, kalau sekarang kan ada sistem dropship ya. Kalau dulu tuh belum ada di sistem dropship. Jadi kita emang nyetok, emang benar-benar nyetok. Habis itu kumpullah beberapa reseller, habis itu membawa beberapa reseller. Terus 1 bulan pertama itu tembus 11 juta dari 300 ribu tadi. Habis itu dari situ mulai naik. Habis itu pindah rumah, ngerekrut satu admin aja itu lumayan. Habis itu pikiran waktu itu kalau nambah admin, insya Allah bisa nambah omset. Waktu itu mikirnya. Akhirnya nambah admin 1 lagi. Habis itu ketagihan lagi, kayaknya nambah admin, nambah omset lagi. Habis itu nambah lagi sampai 4 admin offline. Terus sekarang kita juga punya admin online juga. Jadi admin kita nggak hanya di sini, ada juga admin online juga. Jadi emang sebenarnya saya tuh nggak jalan sendiri sih, semua ada yang membersamai lah. Nah, itu kan butuh keberanian ya Mbak untuk ngerekrut admin. Dari uang 600 itu kenapa kok dibelanjakan, kok gak beli tas branded atau yang lainnya? Sebenarnya di situ ada tujuan apa? Mengubah uang ya 300 ya? Iya. 300 ribu terus untuk dibelanjakan produk itu tadi. Tujuannya apa? Jadi saya itu simpel banget. Waktu itu memang saya itu kan dari keluarga yang per bulan tuh selalu dijatah. Dari keluarga itu waktu kuliah dijatah 600 ribu. Habis itu kuliah S2, habis itu masih tercover lah sama orang tua. Habis itu jadilah istri. Istri yang waktu itu punya suami yang statusnya punya hutang bank. Jadi saya nggak bisa terjatah setiap bulan sebagaimana mestinya lah. Habis itu tapi alhamdulillahnya itu saya tuh punya background ibu yang punya bisnis. Terus saya punya om juga punya bisnis, artinya saya punya kaca di situ. Jadi keluarga saya itu dari keluarga guru, ada keluarga bisnis juga. Dari situ juga akhirnya saya bisa jadi guru, bisa jadi. Nah, dari produk anak baju itu pertama kali berapa Mbak omsetnya terbesar? Waktu itu dari baju anak aja dan dari Facebook aja itu lumayan. Ada Facebook pertamaku itu satu akun itu bisa menghasilkan 100 juta pertama itu dari Facebook dan dari satu akun aja. Habis itu karena Facebook kan dia limit ya, cuma 5.000 pertemanan. Habis itu nambahlah Facebook kedua, ketiga dan lain sebagainya, ini sampai tembus Facebook kelima.
habis itu juga karena seorang bisnis kan nggak bisa dijalani di satu tempat ya. Oke. Kan tahun tuh pasti ada tren-trennya kayak sekarang trennya TikTok, dulu trennya Shopee, sebelum TikTok, sebelum Shopee itu trennya IG. Jadi setiap tahun tuh pasti ada tren-trennya. Nah jadi kalau bisnis tuh nggak bisa di jalur aku Facebook, Facebook terus tuh nggak bisa. Harus mengikuti tren yang ada. Kalau nggak gitu kita akan tergerus oleh zaman. Jadi kalau teman-teman mau bisnis itu jangan stuck di saya bisanya cuma ini aja. Jadi harus upgrade ilmu, harus upgrade kemampuan, harus jangan stuck di satu tempat aja gitu. Untuk saat ini 2023 omset berapa ratus? Masih di angka 200-an, masih berusaha untuk lebih, tapi masih belum nemu caranya yang cocok gitu aja sih. Ini di rumah aja Mbak 200 juta? Iya. Wah, keren ya. Doakan semoga bisa lanjut ke 500. Impiannya sih sampai bisa 1 M per bulan, tapi jauh. Tapi insya Allah kalau kita punya mimpi, step by step, tangga by tangga, insya Allah terlampaui. Amin. Pencapaian apa yang sudah didapat dari bisnis? Alhamdulillah waktu awal bisnis itu saya punya hutang 3 bank. Itu bisa terlunasi dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun? Kuncinya mau lunasi aja sih sebenarnya. Gitu ya? Kalau nggak mau lunasi dia nggak mau lunas. Berarti di situ terbukalah jalan-jalan gitu ya. Terus habis itu sampai di tahun ini tuh aku udah dapat tiket umroh. Terus habis itu 3 tiket umroh ya. Habis itu bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Haji sudah ya? Haji sudah. Haji, masya Allah, keren. Daftar aja belum. Daftar aja. Sama antrinya. Banyak tahun ya sekarang antri. Asik Mbak, terus ini ya, yang umroh tadi gimana? Kok bisa umroh gratis itu piye? Kalau umroh gratis itu memang dari Tira. Tira itu ada reward tahunan, dimana kalau kita bisa mendapatkan omset tertentu, dia akan dapat reward tahunan. Nah, alhamdulillahnya, emang dari awal saya udah target sih. Emang semua bisnis itu harus ada targetnya. Misal target baju harus segini omsetnya, target Tira harus segini omsetnya, itu harus target. Kalau nggak gitu kita akan loss. Nah, di Tira emang dari awal aku udah targetkan bahwa saya harus dapat tiket umroh ini beserta suami karena saya emang belum pernah umroh, dan memang kalau nunggu haji, saya emang udah daftar haji, tapi memang haji itu kan lama banget nunggunya. Jadi salah satu pengen kesana cepat tuh jalannya hanya umroh, dan itu alhamdulillah saya dapat tiket gratis yang awalnya cuma 1 tiket, targetnya itu sampai tembus 3 tiket gratis. 3? Ya, lebih 1 nih ya. Lebih 1, satunya itu saya return jadi 2 tiket Turki. Insya Allah akhir tahun ini berangkat. Waduh, luar biasa sekali. Sebenarnya pasti Mbak Yuni punya apa ya namanya kunci lah. Salah satu senjata andalan yang mungkin kita itu tidak tahu apa. Mungkin lewat jalur apa. Mungkin tahajudnya itu, mungkin duhanya itu coba Pak. Kalau tahajud tuh jujur saya berat banget karena memang saya tuh siang nggak pernah tidur ya. Jadi kalau saya tuh istilahnya cuma malam aja. Jadi kadang tahajud tuh kadang bolong. Kalau duha emang nggak pernah bolong ya. Karena duha kan mudah ya. Iya, kita dilakukan pasti bisa ya. Bangun gitu. Bisa gitu kan. Saat kondisi kita masih on. Nah, tipsnya sih kalian kan 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali itu kan pasti ke kunjungan ke orang tua nih. Lah hajatnya kalian apa itu sampaikan ke orang tua. Bu, Abah, saya doakan ini selalu tahun ini. Iya, maksudnya ketika waktu itu saya lunasi hutang 3 bank itu sebenarnya orang tua saya tuh ketika saya minta doa, Bah, minta doanya semoga tahun ini hutang saya bank ini lunas. Terus itu jawabannya ibu saya itu gini, nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu nggak usah terlalu kerja keras, pokoknya dijalani aja, ntar juga selesai sendiri. Tapi waktu itu aku bilang harus selesai tahun ini karena kalau nggak selesai tahun ini aku nggak bisa ke step mimpi yang lain gitu. Itu jadi aku bilang gini, bilang aja amin, nggak ngerti Allah nanti lewat jalannya lewat mana, bilang aja amin gitu aku waktu itu. Jadi setiap saya ke sana mesti nggak pernah dibantah lagi, mesti amin gitu. Terus aku juga punya
itikat sama suami. Jadi ketika saya sama suami itu punya keinginan, Mm-mm. terus dia nggak satu keinginan tuh nggak bakal bisa diijabah sama Allah. Jadi ketika suami pengen ini, aku pengen ini tuh susah jalan bareng. Tapi Berarti kalau kita satu punya, visi ya. kalau kita misal aku pengen punya rumah contohnya, Mm-mm. terus kita kita punya rumah di tahun ini, kita harus bareng. Kalau kita udah bareng di tujuan yang sama, itu insya Allah bukakan lebar-lebar. Karena apa? Kita jadi saling mendoakan. Kita mendoakan hajat kita mendoakan suami pun juga mendoakan saya. Jadi ketika doa itu bisa connect, itu insya Allah buka lebar-lebar. Nggak tahu lewat jalannya mana gitu, akan dicarikan jalan pintas sama Allah gitu. Terus yang ini nih, jalur lain ada nggak? Jalur lain pasti ada lah. Ada ya. Ya, tapi pasti udah umum ya, kayak sholawat tuh tidak pernah putus, targetkan per hari itu harus berapa sholawat, sedekah subuhnya juga jangan sampai kelewat. Luar Habis biasa. itu kalau marketing langit, insya Allah teman-teman mungkin juga sudah punya marketing langit sendiri ya. Yang saya sebutkan dari tadi itu marketing langit semua. Kalau marketing ya ikut kelas, gitu aja sih. Oke. Ya jadi itu tadi ya perbincangan saya dengan Mbak Yuni, seorang emak-emak dengan 2 anak. Ternyata dari rumah saja beliau bisa menghasilkan omset sampai 200 juta. Nah, beliau juga tadi berbagi tips bagaimana berjualannya lewat sosial media itu ternyata harus upgrade ilmu gitu ya. Adapun ikhtiar langitnya, dan itu memang sudah jadi kunci dari Mbak Yuni itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sedekah subuh, ternyata beliau tidak pernah melupakan itu. Terus yang ketiga ada lagi sholat duha gitu ya, jadi ternyata beliau tidak pernah putus sholat duhanya. Masih banyak lagi tips yang bisa disampaikan, silahkan disimak baik-baik. Mari kita mungkin bisa contoh dari salah satu ikhtiar beliau. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jangan lupa sebarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.